Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Iskandar Syah dari HK18B. Saya ingin menjawab soal UAS hukum kesehatan. Yang pertama, jelaskan pengertian hukum kesehatan, tujuan hukum kesehatan, dan alasan mengapa diperlukan peraturan dalam bidang kesehatan, dan deskripsikan. Jawabannya yaitu: 1. Hukum kesehatan adalah ketentuan peraturan perundang-undang di bidang kesehatan yang mengatur hak kewajiban individu, kelompok, atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Tujuan dari hukum kesehatan adalah meningkatkan kesadaran serta untuk mewujudkan hidup sehat bagi masyarakat. Yang kedua, apakah pengertian sehat menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan? Menurut pendapat pribadi, seorang dikatakan sehat itu seperti apa jika dihubungkan dengan Undang-Undang Kesehatan, atau uraikan menggunakan bahasa pribadi? Jawabannya, kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud. Yang ketiga, dilihat dari kacamata hukum, hubungan pasien dengan dokter termasuk dalam lingkungan hukum perjanjian. Perjanjian seperti apa yang dimaksud dalam suatu hukum kesehatan? Jelaskan. Jawabannya, dapat dilihat dari kacamata hukum bahwa hubungan pasien dan dokter termasuk dalam hukum perjanjian. Perjanjian antara dokter yang disebut Proepaktik adalah perjanjian antara dan pasien memberikan kewenangan kepada dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien sesuai kemampuannya. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber hukum kesehatan. Menurut pendapat pribadi, sumber hukum kesehatan yang mendominasi lahirnya peraturan dalam bidang kesehatan terdapat di dalam sumber hukum yang mana? Jawabannya, sumber hukum kesehatan yang: 1. Undang-undang adalah peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkap negara yang berwenang dan mengingat masyarakat. Yang kedua, kebiasaan atau custom. Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Menurut saya, sumber hukum adalah mendominasi dalam bidang kesehatan adalah perjanjian. Soal nomor 5, jika Anda seorang pengacara, hal apa yang akan Anda lakukan dalam mengenai kasus pelayanan BPJS? Hubungan dengan peraturan undang-undang yang berlaku di Indonesia tentang Jaminan Kesehatan Nasional atau BPJS. Jawabannya, jika saya seorang pengacara kasus pelayanan BPJS. Soal nomor 6, apakah yang dimaksud dengan aborsi? Sebutkan dan jelaskan macam-macam dari aborsi. Aborsi adalah tindak untuk menggugurkan kandungan dengan cara mengeluarkan janin dengan paksa sebelum janin tersebut lahir. Terdapat dua jenis aborsi. Yang pertama, spontaneous abortion, yaitu terjadinya keguguran kandungan disebabkan oleh trauma atau kecelakaan yang tidak sengaja. Yang kedua, induced abortion, merupakan pengguguran kandungan secara sengaja, di mana di dalamnya termasuk traumatic abortion karena mengancam kesehatan jasmani dan rohani ibu, misalnya hamil di luar nikah atau janin cacat. Soal nomor 7, pengertian dari malpraktik adalah praktik yang buruk. Apa yang dimaksud dengan praktik yang buruk tersebut dan apa yang menjadi tolak ukur dari malpraktik? Jelaskan. Jawabannya, malpraktik adalah tindak medis yang dilakukan oleh tenaga medis yang tidak sesuai dengan standar tindakan sehingga merugikan pasien. Tolak ukur malpraktik dilakukan dengan sengaja memberikan keterangan medis yang isinya tidak benar, contohnya seperti aborsi. Soal nomor 8, sebutkan dan jelaskan macam dari malpraktik beserta masing-masing dan contohnya. Jawabannya, malpraktik dibagi menjadi dua, yaitu malpraktik
etik dan tenaga kesehatan yang melakukan menyimpang dengan etika profesi sebagai tenaga kesehatan. Yang kedua, ada malpraktik yuridis, itu sendiri dibagi menjadi 3: perdata, pidana, dan administratif. Soal nomor 9, apa yang dimaksud dengan euthanasia, dan jelaskan jenis dari euthanasia dan syarat kriteria seperti apa jika euthanasia dilakukan kepada manusia. Jawabannya, euthanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit. Biasa pelaksanaan euthanasia dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu euthanasia agresif, non-agresif, dan pasif. Euthanasia agresif suatu tindak secara sengaja yang dilakukan oleh dokter untuk mempersingkat kehidupan. Jawaban terakhir nomor 10, apakah hukum euthanasia di Indonesia diperbolehkan, dan bagaimana pandangan agama dalam kasus euthanasia tersebut, termasuk dalam pelanggaran HAM atau tidak? Jawabannya yaitu berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia memang tidak mengizinkan tindakan euthanasia oleh siapapun. Menurut pandangan agama Islam, euthanasia dalam sejarah Islam disebut qatl ar-rahman atau ta'zir al-maut, yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang, dengan tujuan mengingatkan penderitaan si sakit, baik dengan secara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama pada dokter Islam di Kuwait tahun 1981 dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang memberikan dilakukan euthanasia ataupun pembunuhan berdasarkan kelas kasihan dalam alasan apapun juga, maka euthanasia merupakan pelanggaran HAM. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.